Ini adalah kisah tentang iman yang luar biasa. Bukan iman yang lahir dari spontanitas semata, tetapi iman yang tumbuh dari pengenalan akan firman Tuhan dan kesabaran dalam menanti sebuah pengharapan. Kisah ini merupakan salah satu kisah populer dalam Alkitab, yaitu kisah tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Selama 12 tahun, perempuan ini hidup dalam penderitaan. Bukan hanya penderitaan fisik, tapi juga pengasingan sosial dan rohani. Dalam budaya Yahudi, perempuan yang mengalami pendarahan dianggap najis secara ritus. Imamat 15 ayat 25-27. Artinya, ia tidak boleh masuk ke bait Allah, ia tidak boleh disentuh orang lain, dan bahkan ia bisa dianggap mencemarkan apapun yang disentuhnya. Namun yang luar biasa dari perempuan ini, bukan hanya imannya ketika menjamah jubah Yesus, melainkan juga ketekunannya bertahan selama 12 tahun. Dalam dunia yang mungkin terus berkata, sudah cukup, menyerahlah. Perempuan ini tetap menanti dengan sabar. Di samping itu, banyak yang menyoroti keberaniannya dan tindakannya yang radikal. Tapi mari kita selami satu pertanyaan yang jarang ditanyakan. Dari mana ia tahu bahwa menyentuh ujung jubah Yesus saja bisa menyembuhkan? Jawabannya, kepercayaan ini tidak lahir dari keberanian spontan, tetapi dari pengenalan yang dalam akan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Meskipun ia tidak bisa datang ke rumah ibadah, ia menyimpan firman dalam hatinya. Perempuan ini tahu bahwa dalam Bilangan 15 ayat 37 hingga 41, Tuhan memerintahkan umat Israel untuk mengenakan jumbai atau tzitzit di ujung jubah mereka sebagai pengingat akan perintah-perintahnya. Dalam tradisi Yahudi, ujung jubah orang saleh memiliki makna, yaitu sebagai tanda otoritas hukum Taurat, kemudian simbol perjanjian Allah dengan umatnya, dan lambang kekudusan hidup yang setia pada firman. Dengan pemahaman itu, mungkin perempuan itu berpikir, aku tidak layak menyentuhnya langsung. Tapi jika aku dapat menjamah ujung jubahnya saja, itu sudah cukup. Ia tidak hanya berani, tetapi berpengetahuan. Ia tahu siapa Yesus itu, dan apa makna yang terkandung dalam simbol itu. Lalu apa aplikasinya? Iman bukan tindakan nekat tanpa arah. Iman sejati tumbuh dari pengenalan akan firman Tuhan, dan relasi yang dijaga dalam kesetiaan, bahkan ketika tidak ada tanda-tanda jawaban segera. Perempuan ini mengajarkan kita bahwa kesabaran yang panjang tidak memadamkan harapan. Pengenalan terhadap firman akan memperkuat kepercayaan, dan pengharapan akan Tuhan itu selalu ada. Relevansinya bagi kita, berapa banyak dari kita yang saat ini sedang berada dalam proses menantikan jawaban doa dari Tuhan. Kisah perempuan ini mengajarkan kita bahwa mujizat tidak datang hanya karena kita berseru, tetapi karena kita tahu siapa pribadi yang kita dekati. Dan jangan pernah melepaskan pengharapan itu, bahkan di tengah ketidakpastian. Sebagai penutup, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 130 ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku menaruh harap pada firman-Nya. Kadang kita tidak bisa menyentuh tangan Tuhan secara langsung, namun seperti perempuan itu, menjamah ujung jubahnya saja sudah cukup. Karena kita mengenal Dia dan menaruh harap pada firman-Nya. Perempuan itu tidak hanya berani, tapi ia mengerti, dan itulah yang membuatnya pulih.